Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah. Para siswa kelas 7 MTS Miftahoul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah kita sekalian dapat beraktivitas, dan pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Dan baiklah, untuk pertemuan yang kedua ini saya akan sampaikan materi bahasan bab kedua yang berjudul sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sekali lagi, untuk pertemuan yang kedua ini yang ditayangkan lewat YouTube adalah materi bahasan bab kedua, yaitu tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ada 4 tujuan dari pembelajaran materi yang kedua ini. Yang pertama, para siswa, Anda semua dapat menjelaskan definisi atau pengertian sifat wajib bagi Allah serta macam-macam sifat wajib tersebut. Yang kedua, siswa Anda semua dapat menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah serta macam-macam sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga, para siswa dapat menjelaskan manfaat mempelajari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang keempat, para siswa Anda semua dapat menjelaskan perilaku orang yang mengimani sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Itu adalah tujuan kita mempelajari materi bab kedua tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Para siswa sekalian, untuk mengenali Allah dengan benar, untuk memahami, mengetahui tentang eksistensi, keberadaan dan karakteristik Allah, siapa Allah itu, maka kita harus mempelajari, mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Karena kalau kita mempelajari tentang bentuk Allah, kalau kita mempelajari dengan ilmu tentang bentuk Allah,
bentuknya seperti apa, itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin untuk kita melakukannya. Maka untuk mengenali Allah itu seperti apa, maka kita cukup untuk mengenali, memahami sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Tapi kalau untuk mengetahui tanda bukti Allah ada, itu sangat banyak. Ada dua di antaranya, yaitu adalah alam semesta yang merupakan ayat kauniyah, dan Al-Quran merupakan ayat Quraniyah, ayat yang tertulis, ayat yang terbaca. Jadi kita yakin bahwa alam semesta yang tercipta ini, dan juga ada ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan tanda bukti Allah itu ada. Lalu sekalian, baiklah kita masuk ke materi pertama tentang pengertian sifat wajib bagi Allah dan macam-macamnya. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada, sifat yang pasti dan wajib ada pada Allah untuk menunjukkan kemahasempurnaannya. Saya ulangi sekali lagi bahwa sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dan wajib ada pada Allah untuk menunjukkan kemahasempurnaannya. Bisa dipahami? Sifat wajib adalah sifat yang pasti dan wajib ada pada Allah sebagai dalil untuk menunjukkan kemahasempurnaannya. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada berapakah sifat wajib bagi Allah itu? Dari berbagai macam pendapat bahwa disepakati dari jumhur ulama bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ya, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama adalah sifat wujud. Artinya Allah itu ada. Sekali lagi bahwa sifat yang pertama dari sifat wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Sebagai bukti Allah itu ada, itu adanya alam semesta ini. Karena secara teori bahwa sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Langit bumi ini ada, pasti ada yang menciptakannya. Termasuk manusia, kita semua ada, pasti ada yang menciptakannya. Siapa penciptanya? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk pencipta kita semua manusia. Kemudian adanya Allah berbeda dengan adanya manusia. Kalau adanya manusia butuh tempat dan waktu
adanya Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Itu perbedaannya. Ya, sekali lagi bahwa sifat wajib pertama adalah sifat wujud, bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah sifat qidam. Qidam artinya Allah maha terdahulu. Jadi sebelum adanya alam semesta, maka yang lebih dulu ada adalah Allah. Nah, secara teoritis bahwa yang mengadakan lebih dahulu ada daripada yang diciptakan. Jadi sebelum adanya alam semesta ini, Allah sudah lebih dulu ada daripada alam yang diciptakannya. Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang zahir, nampak ciptaannya, wal batin, dan Allah yang tidak nampak zatnya. Itu jelas sekali para sekalian bahwa yang kedua, Allah bersifat qidam. Artinya Allah itu maha terdahulu. Terus yang ketiga adalah sifat baqa. Baqa artinya kekal, abadi, tanpa ada akhir, selama-lamanya. Kenapa? Allah adalah maha kekal, tidak ada rusaknya, tidak ada akhirnya. Allah abadi selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu ada limitnya, ada batas akhirnya, termasuk kita, bahwa manusia semua akan ada akhirnya, itu dengan kematian. Tapi kalau Allah abadi selama-lamanya. Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi ini adalah fan, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika, maka akan kekalah zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan memiliki maha kemuliaan. Bisa dipahami? Jadi yang ketiga adalah sifat baqa. Allah itu maha kekal, abadi, selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Karena dialah yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengatur alam semesta. Lantas kalau sampai Allah ada batasnya, ya, ada rusaknya, kemudian siapa yang mengendalikan, yang mengatur alam semesta ini? Anakku sekalian, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan yang diciptakannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Berdasarkan dalil teori bahwa yang menciptakan pasti berbeda dengan yang diciptakan. Sekali lagi bahwa dalilnya adalah bahwa yang menciptakan pasti berbeda dengan yang diciptakan. Meja pasti berbeda dengan tukang meja. Itu satu rumus. Maka Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk ciptaannya.
walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa, yang sama, yang semisal dengan Allah. Kemudian sifat yang kelima adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, Allah menciptakannya sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Allah itu ya maha kuasa, maha berkuasa, bertindak dengan sendirinya. Berbeda dengan kita manusia, tidak ada manusia yang bisa berbuat sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Itu makna dari qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam, Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah itu satu. Allah itu Maha Esa. Tidak dua, tidak tiga. Allah itu wajib satu. Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah itu Maha Esa, satu. Tuhan harus satu. Karena kalau Tuhan itu dua, tiga, akan berbeda kebijakannya. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Maka agar dalam satu kebijakan keputusan dalam segala hal, ya, termasuk dalam menentukan takdir kepada alam semesta ini, maka Allah itu jumlahnya itu satu, itu Maha Esa, ya. Jadi yang keenam, Allah bersifat wahdaniyah, artinya Allah itu wahid, satu, Maha Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu Allah itu. Terus yang ketujuh, Allah bersifat kudroh. Kudroh artinya Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa menciptakan alam semesta ini. Allah berkuasa mengatur, memelihara. Allah pun berkuasa untuk menghancurkan alam semesta ini. Ya, sekali lagi bahwa kekuasaan Allah itu pada kemampuan menciptakannya, kemampuan mengaturnya, kemampuan memelihara alam semesta, termasuk pada akhirnya Allah pun berkuasa untuk menghancurkan alam semesta ini yang dinamakan hari kiamat. Allah sanggup untuk melakukannya. Kemudian yang ke-8, Allah bersifat iradah. Iradah artinya Allah itu maha berkehendak. Allah itu punya keinginan, punya kemauan. Apa bentuk kemauan Allah? Adalah Allah berkehendak menciptakan alam semesta. Maka terjadi alam semesta ini. Allah berkehendak menciptakan langit, maka jadilah yang namanya langit. Allah berkehendak menciptakan bumi, maka jadilah bumi. Allah berkehendak menciptakan manusia, maka jadilah manusia. Jadi kalau Allah tidak punya kehendak, maka alam semesta tidak ada. Hanya seperti dipahami oleh siswa sekalian bahwa
kehendak Allah itu adalah kehendak yang pasti akan terjadi. Beda dengan kita. Tidak semua keinginan kita akan terwujud. Ya, tidak semua kehendak kita akan terlaksana. Sangat tergantung kepada pertama ikhtiar kita, yang kedua adalah ridho Allah. Kalau Allah tidak meridhoi usaha kita, tidak meridhoi rencana kita, maka itu tidak akan terjadi. Tapi bagi Allah, setiap kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Nah, sekalian, kemudian yang ke-9, Allah itu bersifat ilmu. Artinya Allah Maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu bersifat ilmu, artinya Allah itu Maha mengetahui segalanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tahu yang gaib, tahu yang nampak, tahu yang zahir maupun tahu yang batin. Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu isi pikiran manusia. Maka janganlah berpikir punya kemauan dalam hati untuk melakukan keburukan, karena Allah Maha mengetahui segala yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk Allah mengetahui tentang apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Allah tahu daun yang jatuh dari pohon ke bumi. Allah tahu para saudara sekalian. Kemudian yang ke-10, Allah bersifat hayat. Artinya Allah itu maha hidup. Ya, Allah itu maha hidup. Allah tidak mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dialah al-hayyu yang hidup, dan Allah yang qayyum yang maha berdiri sendiri. Karena kalau Allah itu mati, ya, Allah itu mati, maka Allah tidak bisa mengatur, mengendalikan alam semesta ini. Hidupnya Allah tanpa batas, tanpa akhir. Beda dengan manusia. Hidupnya manusia itu ada batasnya, ada akhirnya, yang namanya dengan kematian. Maka sekalian, yang ke-11, Allah itu bersifat sama. Sama artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Allah mendengar suara yang dekat